Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini Yanda diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi tentang ibadah kurban. Teman-teman yang dirahmati Allah, juga ayah dan bunda yang dirahmati Allah, salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, atba'in tabi'in, pengikut sampai akhir zaman, termasuk kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan di hari kemudian kita semua mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Yanda cintai dan Yanda banggakan, pada kesempatan kali ini mungkin akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya Yanda menyampaikan materi itu secara langsung di hadapan teman-teman. Namun kali ini karena kondisi yang tidak memungkinkan, terpaksa melalui media ini Yanda akan menyampaikan sebuah materi tentang hikmah di balik penyembelihan hewan kurban. Teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui hikmah di balik penyembelihan hewan kurban. Banyak sekali hikmah yang akan dipetik dari kegiatan ibadah kurban ini. Sekurang-kurangnya ada 3 atau 4 hikmah di balik penyembelihan hewan kurban. Salah satu di antaranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidup yang telah dianugerahkan kepada kita. Kurban dan akikoh hukumnya sama, dua-duanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat mendekati wajib. Akan tetapi akikoh bedanya itu mensyukuri nikmat bayi yang baru lahir, sedangkan idul kurban atau penyembelihan hewan kurban atau ibadah kurban itu mensyukuri nikmat hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Nah, oleh karena itu dalam program sekolah mengadakan penyembelihan hewan kurban, tiada lain dan tiada bukan yang pertama ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sebagai edukasi buat teman-teman bahwa ibadah kurban itu sangat penting. Ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, tentunya nikmat hidup yang kita jalani saat ini. Kemudian yang kedua, hikmah di balik kurban itu menghidupkan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana berasal dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga menjadi bentuk rangkaian ibadah, menjadi ritual ibadah yang sampai saat ini diabadikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari mulai penyembelihannya seperti apa, sebab-sebab penyembelihannya seperti apa, sehingga pada kesempatan kali ini kita menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian hikmah yang ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang akan sedikit Yanda paparkan lebih panjang daripada dua hikmah yang tadi Yanda sampaikan. Ini hikmah yang ketiga ini agar setiap mukmin menyadari dan mengingat kesabaran dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedikit Yanda ceritakan gambaran bagaimana sebab-sebabnya terjadi penyembelihan hewan kurban. Pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau senang sekali menyembelih 1000 domba, 300 onta, 300 sapi, 100 unta, kemudian disembelih, dibagikan ke masyarakat. Sehingga pada zaman itu manusia dan para malaikat itu sangat takjub, kaget sekali pada zaman itu, saking hebatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga dipertanyakan, ya, Nabiullah Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau ini tidak berlebihan? Mungkin kira-kira seperti itu. Dengan menyembelih hewan sebanyak ini, apa jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Ini semua yang aku lakukan bukan milikku, tapi milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan untuk aku. Seandainya pun jangankan hanya binatang ternak, sekalipun jika seandainya saya memiliki anak laki-laki, kemudian Allah memintanya untuk disembelih, saya akan sembelih, asal bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan amanah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, waktu itu berlalu sehingga Nabiullah Ibrahim lupa akan perkataan ini. Kemudian ketika suatu tempat di Baitul Muqaddas, Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Salah satu doanya, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Kemudian Allah mengabulkannya. Sehingga Nabiullah Ibrahim memiliki putra laki-laki, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita, ketika Nabi Ismail alaihissalam, dalam satu riwayat usianya 7 tahun, di riwayat lain 13 tahun, tapi yang pasti ketika itu Nabiullah Ismail alaihissalam masih kanak-kanak, tapi sudah bisa berjalan, yang sudah majana, yang sudah bagus untuk dilihat pada waktu itu. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi pada malam ke-8 Dzulhijjah, tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian apa dalam mimpinya? Ya Ibrahim, ufi binadrika. Ibrahim, penuhi nazar kamu. Kemudian ketika subuh-subuh, Nabiullah Ibrahim terbangun kaget dengan mimpi yang semalam terjadi. Kemudian dia berpikir, apakah ini mimpi ini dari Allah atau dari setan? Sehingga berpikirlah Nabi Ibrahim, merenung, memikirkan mimpi yang tadi semalam. Maka pada tanggal 8 Dzulhijjah itu dikatakan dengan Yaumut Tarwiyah, hari di mana Nabiullah Ibrahim berpikir, memikirkan tentang mimpinya, apakah itu mimpi dari Allah atau dari setan. Mimpi yaitu harus menyembelih anaknya. Kemudian di malam yang ke-9 tanggal Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, kemudian Nabiullah Ibrahim bermimpi kembali dengan mimpi yang sama. Ya Ibrahim, ufi binazrika, penuhilah nazarmu. Kemudian ketika subuhnya terbangun lagi, terkejut lagi dengan mimpi yang sama seperti malam yang kemarin. Nabiullah Ibrahim memikirkan, kemudian yakin Nabi Ibrahim bahwa mimpi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah itu dinamakan dengan Yaumut Tarwiyah. Maka disunahkan ketika tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah, umat Islam, umat mukmin disunahkan untuk berpuasa, dan luar biasa pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang berpuasa pada 2 hari tersebut, tanggal 8 Dzulhijjah dan tanggal 9 Dzulhijjah. Kembali kepada cerita yang tadi, kemudian ketika malam yang ketiga, yaitu malam lebaran, malam tanggal 10 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali. Mimpi yang sama,
yaitu ufi binazrika, wahai Ibrahim, penuhilah nazar kamu. Kemudian ketika subuhnya terbangun, bahwa Nabiullah Ibrahim paham bahwa disitulah mimpinya itu harus menyembelih anaknya. Subhanallah, dengan singkat cerita Nabiullah Ibrahim bertemu dengan istrinya, menghadap dekat istrinya, kemudian berkatalah, wahai Siti Hajar, pakaikanlah anakmu dengan pakaian yang bagus, kemudian sisir rambutnya, pakai wangi-wangian, aku akan membawanya bertamu. Siti Hajar memakaikan baju yang bagus, yang rapi, rambutnya disisir, pakai wangi-wangian. Kemudian Nabiullah Ibrahim membawa tambang dan pisau. Kemudian dibawalah Nabiullah Ismail oleh Nabi Ibrahim ke pinggir tanah Mina. Kemudian pada hari itu iblis itu tidak pernah semenjak diciptakan oleh Allah mondar-mandir, bolak-balik, gelisahnya luar biasa. Sibuk dia kesana kemari pada hari itu untuk menggoda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian singkat cerita, Nabiullah Ismail itu sedang berlari-lari kecil di hadapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di depan ayahnya. Kemudian iblis datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak bisa melihat anakmu yang gagah luar biasa, yang tampan luar biasa, sementara engkau akan menyembelihnya? Ya, kata Nabi Ibrahim, betul sekali. Tapi bagaimana? Ini ada perintah Allah. Saya tidak akan bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, gagal sudah usaha iblis untuk merayu dan menggoda Nabi Ibrahim. Datang lagi kepada Siti Hajar. Wahai Siti Hajar, bagaimana bisa engkau bisa duduk manis di sini sementara anakmu akan disembelih oleh ayahnya sendiri? Kemudian, jangan bohong kamu, kata Siti Hajar. Mana ada seorang ayah untuk menyembelih anaknya? Apa alasannya dia menyembelih anaknya? Katanya itu adalah perintah dari Allah. Kalau begitu, kata Siti Hajar, saya pun rela kalau itu memang perintah dari Allah. Dua usaha iblis juga gagal. Kemudian iblis lari lagi menuju Nabiullah Ismail alaihissalam untuk merayu dan menggoda Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Ismail, kau sedang bermain asik dan begitu bahagianya kelihatannya, sementara ayahmu sudah membawa kamu ke sini untuk disembelih. Kata Nabi Ismail, jangan bohong kepadaku wahai iblis. Mana ada seorang ayah menyembelih anaknya sendiri? Apa alasan ayah untuk menyembelihku? Katanya, kata iblis, bahwa ayahmu telah menerima wahyu bahwa harus menyembelih kamu. Kata Nabi Ismail, jawabnya, kalau begitu saya pun rela untuk disembelih oleh ayahku sendiri, dan karena ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang itu perintah Allah, saya rela segalanya. Ketika iblis akan melontarkan perkataan lagi, kemudian Nabi Ismail mengambil batu kerikil, kemudian dilemparlah iblis dengan batu sehingga mata kirinya buta sebelah. Nah, dari situlah menjadi rangkaian ibadah diabadikan yang disebut dengan melontar jumroh dalam kegiatan ibadah haji. Nah, di situ kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam dibawalah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika sampailah di tanah Mina, kemudian Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, Ya bunayya, ini ara fil manami azbahuka fanzur mada tara. Wahai anakku, aku bermimpi aku harus menyembelih engkau. Apa pendapat kamu? Kata Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, wahai Ismail, bahwasanya saya bermimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala harus menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu akan meminta maaf sebelum itu atau kamu akan pasrah? Kata Nabiullah Ismail, ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sholihin. Wahai ayahku, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan menemuiku insyaallah bagian daripada orang-orang yang soleh, kata Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian daripada itulah luar biasa singkatnya cerita, maka Nabiullah Ismail berpesan, tapi ayah, sebelum engkau mengayunkan pisau kamu, aku mau berpesan, aku memberikan wasiat. Yang pertama, ikatlah tanganku dan kakiku agar terkesan aku tidak
berontak. Kemudian mukaku ketanahkan agar engkau tidak melihat wajahku sehingga engkau ragu-ragu untuk menyembelihku. Kemudian angkatlah bajumu agar darahku tidak menetes kepada bajumu, dan kemudian bawalah gamisku, bajuku kepada ibuku agar dia menjadi sebagai pelipur hati. Tapi jangan katakan kepada ibuku bagaimana cara menyembelihku, bagaimana cara mengikat tangan dan kakiku. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengayunkan pisaunya kepada lehernya Nabiullah Ismail alaihissalam, tapi ketika diayunkan serentak pisaunya nyaris tidak pernah tidak tembus ke kulit Nabi Ismail alaihissalam. Kata Nabi Ismail, wahai ayahanda, janganlah engkau ragu, engkau kurang kuat untuk menyembelih. Sekarang ulangi lagi, tancapkan pisaunya dengan sekuat tenaga. Ketika diulangi yang kedua kalinya, tetap saja tidak bisa. Kemudian singkatnya cerita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kenapa aku tidak bisa mengayunkan pisau dan tidak bisa menancapkan ke kulit yang begitu lembek? Kemudian pisaunya dilempar oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke batu yang besar, kemudian batu terbelah menjadi dua. Wahai pisau, kata Nabi Ibrahim, kenapa engkau bisa memecahkan batu yang begitu keras sementara kulit yang begitu lembek kau tidak bisa? Kata pisau dengan izin Allah berkata, wahai Ibrahim, bagaimana bisa aku menolak perintah Allah? Engkau menyuruhku untuk menghembuskan pisaunya ke kulit, sementara Allah melarangnya jangan hembuskan. Mana yang harus pilih? Tentunya aku akan lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini yang harus lebih dipetik itu keikhlasan. Bagaimana keikhlasan, nilai keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menginginkan putra. Kemudian setelah memiliki putra yang disayanginya harus disembelih dengan tangannya sendiri. Karena apa? Karena atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sosok seorang ayah yang luar biasa ikhlas dan sabarnya mengarung ujian seperti ini. Nabiullah Ismail alaihissalam, sosok anak yang sangat soleh, menerima taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, dan taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Siti Hajar pun sama, sosok ibu yang baik terhadap anaknya, sosok istri yang solehah bagi suaminya, yang turut kepada suaminya dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga hamba ini yang luar biasa menjadi contoh untuk kita, sehingga malaikat Jibril datang membawa gibas, membawa kambing sebagai tebusannya, seraya berkata, melihat ketakjuban, nakjub luar biasa, melihat kagum sekali melihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang duanya pasrah kepada Allah. Seraya dia mengatakan, malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian disambut oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka menjadi sebuah rangkaian dalam ketika malam takbiran itu dibaca, malam lebaran itu disunahkan untuk takbiran. Nah, itu yang nilai yang harus dipetiknya, bagaimana nilai keikhlasan, nilai kesabaran yang ditanamkan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, juga istrinya Siti Hajar alaihissalam. Nah, pelajaran bagi kita semua ya, yang hari ini kita melaksanakan program sekolah tentang ibadah penyembelihan kurban ini, seraya kita ambil hikmahnya daripada kesabaran dan keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, keikhlasan Nabiullah Ismail alaihissalam dan ibunya Siti Hajar. Nah, kita pun sama, ketika kita berkurban di sini ya, ada yang berkurban sapi bentuknya, ada yang berkurban domba dan lain sebagainya, seraya kita ikhlaskan dalam hati. Ketika hati kita ikhlas, apa yang kita berikan, apa yang kita santunkan, insya Allah itu akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah itu dagingnya atau darahnya, yang akan sampai itu adalah nilai ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada kalian semua. Maka dari inilah
Jadi kalau misalnya di antara teman-teman pekurban ini berkurban di sini tapi mempermasalahkan dengan panitia pingin ini pingin itu, mohon maaf, jangan seperti itu. Serayanya bagusnya kita ikhlaskan ketika kita sampaikan, wahai panitia saya titip kurban di sini, hatinya sudah berniat ikhlas karena Allah Ta'ala, maka serahkanlah. Adapun nanti dari panitia ada sedikit penghargaan, silahkan. Kalaupun nanti panitia sudah mengatur dengan lebih baik, kita terima dengan pasrah, ya. Tidak usah berdebat, tidak usah, oh Yanda, aku mah nggak kebagian, tidak usah seperti itu. Ikhlaskan dalam hati. Kalaupun cuman hanya sekedar daging kita banyak di pasar, tapi yang paling utama adalah keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah dan yang Yanda cintai, yang Yanda banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan teman-teman yang berkurban khususnya di sini semoga niatnya ikhlas, ya, kesabarannya luar biasa, dan semoga Allah titipkan taufik dan hidayah kepada teman-teman agar teman-teman dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang soleh ataupun soleha. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekali lagi tanamkan sikap kesabaran dan keikhlasan di dalam jiwa kita agar setiap segala sesuatunya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang tua, terima kasih atas segala sesuatu dukungan moral ataupun material atas program sekolah yang dilaksanakan ini. Mudah-mudahan segala bentuk kebaikan ayah bunda, segala bentuk pengorbanan ayah bunda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berlipat ganda tanpa mengurangi pahala buat nanti di akhirat. Di dunia pun mudah-mudahan Allah segera menggantinya dengan pahala dan balasan yang lebih baik dari sebelumnya. Ayah bunda, teman-teman yang Yanda cintai dan Yanda banggakan karena Allah, itu saja mungkin sedikit dari Yanda, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada benarnya itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila banyak kesalahan, banyak kekeliruan, salah menyampaikan, ada salah-salah kata, segala bentuk kesalahan itu semata-mata kebodohan Yanda pribadi. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.